Sampai saat ini pembahasan RUU PKS tersebut tak kunjung selesai. Dan berulang kali ditunda pembahasannya oleh anggota DPR. Padahal RUU PKS dapat menjadi pelindung untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban dan juga menekan angka kekerasan seksual terhadap perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Adriana Nurdin, dalam channel Adriana Views. Sahabat Adriana, pelecehan seksual adalah tindakan asusila yang dianggap sebagai pelanggaran berat dan bisa dialami oleh siapa saja, di mana saja. Beberapa kasus pelecehan seksual kerap kali diabaikan dan dianggap sepele oleh pelakunya. Beberapa kasus diselesaikan secara non-legalitas atau tanpa melewati jalur peradilan. Pelecehan seksual pun dapat dikategorikan ke dalam dua tipe, yaitu ada tipe kontak fisik langsung oleh pelaku terhadap korban, atau juga ada yang non-kontak fisik tapi secara verbal. Seperti siulan, bila Anda merasa terganggu di siul, Anda bisa melaporkannya atau Anda bisa langsung mengkonfrontasi bahwa Anda keberatan untuk disiul-siulin. Atau tindakan menggoda dengan melecehkan seperti mengirimkan foto-foto yang mengeksploitasi tubuh perempuan. Atau mengirimkan gambar-gambar serta komentar-komentar yang sebetulnya berisi tentang pelecehan-pelecehan. Bila Anda tidak berkenan, bila Anda keberatan, Anda bisa langsung mengatakannya bahwa Anda merasa dirugikan dengan kiriman foto atau komentar-komentar tersebut. Bentuk-bentuk kekerasan seksual juga berkembang pesat, mulai dari eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perdagangan orang untuk tujuan seksual, serta pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi dan juga pemaksaan untuk melakukan aborsi. Beberapa kasus pelecehan yang belum lama ini menjadi perbincangan publik adalah tingkat kasus kekerasan seksual yang cenderung meningkat sejak pandemi COVID-19. Ditambah dengan kasus begal payudara yang akhir-akhir ini juga marak dibicarakan dan banyak sekali korbannya di beberapa kota, bukan hanya di Jakarta, tapi juga di daerah-daerah lainnya. Dan juga laporan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh public figure. Berdasarkan informasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu Kemen PPPA, para korban kekerasan dapat melapor melalui layanan call center Sahabat Perempuan dan Anak. Jadi namanya call center SAPA, Sahabat Perempuan dan Anak 129. Jangan lupa call center nomor 129 SAPA. Komnas Perempuan mencatat sepanjang tahun 2020 sebanyak 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dan sejak awal Januari tahun 2021 sampai 16 Maret 2021, Kementerian PPPA mencatat telah terjadi 426 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Indonesia memiliki 3 undang-undang terkait penghapusan kekerasan seksual, antara lain yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu KUHP. Berikutnya kita juga ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Jadi undang-undang ada, tinggal bagaimana para penegak hukum juga punya kesadaran untuk melindungi korban kekerasan terhadap perempuan atau korban pelecehan seksual. Kendati demikian, aturan tersebut dinilai kurang fokus pada pemenuhan hak dan pemulihan psikologis korban. Sejak digagas oleh Komnas Perempuan dan beberapa aktivis perempuan pada tahun 2012, pembahasan rancangan
Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau yang disebut RUU PKS, sampai saat ini pembahasan RUU PKS tersebut tak kunjung selesai. Dan berulang kali ditunda pembahasannya oleh anggota DPR. Padahal RUU PKS dapat menjadi pelindung untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban dan juga menekan angka kekerasan seksual terhadap perempuan. Dengan tidak adanya hukum, korban akan susah menuntut keadilan. Korban yang akan menuntut menggunakan sistem hukum akan berhadapan dengan sistem peradilan yang tidak pernah berpihak kepada korban. Dan juga para penegak hukum yang selama ini berpegang kepada hukum positif juga tidak berpihak kepada korban atau tidak sensitif terhadap memenuhi kebutuhan korban. Ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual bagi sahabat Edriana, yaitu pertama, mengkonfrontasi langsung pelaku pada saat pelaku melakukan tindak kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Kapanpun itu terjadi, bila kamu merasa terancam, bila merasa tidak nyaman karena telah terjadi pelecehan seksual, bahkan meskipun pelaku melakukannya secara bercanda, bersikaplah dengan tegas. Katakan tidak atau katakan Anda merasa keberatan. Dan juga lakukan sesuatu terhadap pelaku tindak kekerasan seksual atau terhadap pelaku pelecehan seksual. Yang kedua, selalu waspada dan hindari tempat-tempat yang menurut Anda menjadi tempat rawan untuk terjadinya tindak kekerasan seksual atau situasi di mana akan terjadinya pelecehan seksual. Jadi selain kita konfrontasi, kalau bisa kita menghindari, tapi kalau tidak bisa, kita juga bisa mempersenjatai diri. Kalau kita tidak bisa menghindari tempat tersebut, latihan bela diri. Ayo sahabat Edriana, kita juga bisa latihan bela diri. Bagi yang tidak bisa melakukannya, persenjatai saja diri kita dengan membawa semprit atau semprot, membawa periwitan. Bila itu terjadi, kita bisa meniup fluid biar semua orang mendengar. Atau kita menyemprotkan merica, terutama kepada mata pelaku ya, supaya pelaku juga jera melakukannya. Yang keempat, tentunya kita teriak sekencang-kencangnya. Dan kelima yaitu ceritakan kepada keluarga atau sahabat atau kepada orang yang kita merasa nyaman untuk bercerita. Bahwa telah terjadi perilaku yang tidak menyenangkan, Anda telah merasa dilecehkan atau Anda menjadi korban kekerasan seksual. Anda perlu mengadukannya. Tindakan harus diambil sekarang juga. Butuh peran dari berbagai lapisan masyarakat untuk menghapus stigma buruk pada korban pelecehan seksual. Masyarakat juga tidak bisa menutup mata terhadap tindakan pelecehan seksual dan menganggapnya sebagai masalah personal. Jadi jangan sampai kita mengviktimize victim, menyalahkan korban. Yang harus kita lakukan adalah kita menuntut pelakunya. Dan juga sekarang jangan sampai kita menyembunyikan bahwa telah terjadi tindakan kekerasan atau pelecehan seksual di antara kita, baik di keluarga, di lingkungan terdekat, maupun di masyarakat kita. Hal ini harus diperbincangkan secara publik agar mendapat perhatian publik. Begitu dulu sahabat Edriana, jangan lupa semprit, semprot, itu harus kita lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada topik bahasan berikutnya. Bye. Tayangan Inspirasi.